جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih indahnya bila mana kita awali dengan sebuah perkenalan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya dengan mengatakan, hai manusia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, hai manusia, kami telah menjadikan kalian, kami telah menjadikan manusia min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling kenal satu sama lain. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Allah tidak melihat jenis kelamin kita, Allah tidak melihat suku bangsa kita, tetapi Allah yang dilihat adalah ketakwaan. Maka takwa inilah yang bisa memposisikan manusia di sisi Allah di tempat yang tertinggi di sisi Allah. Hanya satu caranya, hanya satu usahanya adalah takwa. Oleh karena itu hadirin, pada pertemuan kita yang di awal sekali ini, sebagai kita breakdown ayat tadi untuk kita saling memperkenalkan diri. Izin kami memperkenalkan diri. Saya adalah Haji Sahwan, salah satu tenaga pendidik di perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Mataram. Apa kemudian goal, tujuan daripada kita membuat sebuah media seperti ini? Maka kami membuat kanal agar ada wadah untuk kita berbagi terkait dengan kebaikan. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita melihat, kalau kita kembali kepada tuntunan agama kita, kepada warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang beliau mengatakan bahwa Nabi itu tidak meninggalkan harta benda, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan sawah ladang, tidak mewariskan emas permata, tetapi Nabi kita mewariskan dua perkara, yang apabila setiap orang, siapa saja yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, kata Nabi, dia tidak akan
sesat selama-lamanya sepanjang dia berpegang teguh kepada dua perkara ini. Apa dua perkara itu hadirin? Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita menemukan beberapa kata baik di dalam Al-Quran maupun di Al-Hadis, secara konteks di dalam Al-Quran maupun hadis itu berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik ke dalam bahasa Indonesia, bisa kita maknai dengan makna kebaikan. Apa misalnya hadirin? Yang pertama, ada kata hasan. Ada kata hasan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Arti kata hasan kalau kita tarik ke dalam bahasa Indonesia, bermakna kebaikan. Misalnya saja, laqad khalaqnal insana fi ahsan atau hasan. Nah, itu maknanya adalah kebaikan. Demikian juga di dalam Al-Hadis. Nabi kita mengatakan di dalam Al-Hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Berarti al-hasan bermakna kebaikan. Kemudian ada kata lain di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada kata al-khair. Al-khair juga kalau kita tarik ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah kebaikan. Terlampau banyak ya kata-kata al-khair di dalam Al-Quran. Maka makna al-khair adalah kebaikan. Demikian juga ada kata thayyib. Ada thayyib. Misalnya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah makanan-makanan yang halal dan baik. Demikian juga ada kata-kata albir. Birrul walidain, berbuat baik ya. Ada albir bermakna juga kebaikan. Atau laisal birra, kata Allah dalam Al-Quran, bermakna juga kebaikan. Kemudian ada al-ma'ruf. Al-ma'ruf juga bermakna kebaikan. Termasuk juga ada al-fadilah ya. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Manakala kita telah selesai melaksanakan perintah Allah, kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah dalam bentuk salat Jumat, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk fantashiru fil ard, untuk bertebaran di atas muka bumi. Untuk apa hadirin? Untuk mencari fadilah, mencari kebaikan. Termasuk kalau kita keluar dari masjid, maka sebelum kita keluar dari masjid, kita dianjurkan, kita disunnahkan untuk berdoa. Berdoa, apa doanya? Apa yang kita minta? Juga yang kita minta adalah fadilah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah kami fadilah. Maka kita akan keluar dari masjidnya Allah. Kita akan keluar dari Baitullah, di tempat-tempat kita sholat. Maka kita sangat dianjurkan untuk berdoa, untuk mencari fadilah. Karena fadilah adalah kebaikan. Cukup banyak kata-kata di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, hadirin yang kami muliakan, yang berbeda, tetapi kalau kita tarik ke dalam bahasa Indonesia, maka maknanya adalah kebaikan. Mengapa demikian kira-kira hadirin yang kami muliakan? Mengapa kira-kira terkait dengan kebaikan ini terlampau banyak ya? Terlampau banyak kata-kata yang memang yang berbeda, tetapi maknanya adalah kebaikan.
Mengapa demikian kira-kira hadirin? Nah, kalau kita coba kembalikan, kita renungkan, kita tadabburkan, ya, apa penyebab sehingga banyak sekali kata-kata kebaikan itu? Ternyata hadirin, fitrah penciptaan manusia itu atau asal penciptaan manusia itu adalah berasal dari kebaikan. Dipondasikan, disandarkan penciptaan manusia itu adalah dalam bentuk kebaikan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya surah At-Tin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang terbaik. Bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maka manusialah yang menempati, yang memiliki, yang sudah diberikan predikat sebagai penciptaan yang terbaik. Kalaupun kita misalnya bandingkan dengan makhluk yang lain, umpama kita bandingkan dengan malaikat, maka malaikat tidak mampu juga mengejar penciptaan manusia sebagai penciptaan yang terbaik. Masih jauh lebih baik penciptaan manusia dibanding malaikat. Tidak sampai di situ hadirin. Di samping manusia diciptakan atau sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam keadaan yang terbaik, di dalam surah Al-Isra, ya, di dalam potongan ayat itu, ayat ke-70, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Maka kita sebagai anak cucu keturunan Adam, Allah Subhanahu wa taala di samping kita ya sudah diciptakan dalam keadaan yang terbaik, Allah juga berikan kita predikat yang kedua, yaitu dimuliakan. Setiap anak Adam, anak cucu keturunan Adam, Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Demikian luar biasa posisi manusia hadirin. Sudah merupakan penciptaan yang terbaik. Kemudian dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak ada makhluk yang mampu menandingi, ya. Tidak ada makhluk yang mampu menandingi predikat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Hatta malaikat sekalipun hadirin tidak bisa menandingi, tidak mampu menandingi fitrah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada di dalam sejarah bahwa manusia pernah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada malaikat. Enggak ada hadirin. Tetapi sebaliknya, malaikatlah yang pernah diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, yang merupakan bapaknya manusia, yang merupakan nenek moyangnya manusia. Maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Manakala Allah merintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka seluruh malaikat bersujud. Tidak ada yang tidak bersujud kecuali iblis. Illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hanya iblis yang tidak menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Maka dia termasuk dalam hamba-hamba Allah dalam posisi sebagai makhluk yang aba, yang enggan, tidak mau merintah,
tidak mau mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Maka mulai saat itulah ya, dengan alibi, dengan alasan bahwa kenapa tidak mau bersujud, dia merasa lebih mulia dibanding dengan Adam. Kalau Adam khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena Adam itu diciptakan, saya itu atau kami diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka dia merasa lebih mulia dibanding dengan Adam. Inilah yang menyebabkan sehingga dia dikutuk oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah untuk menjadi kategori orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mulianya predikat yang disematkan kepada manusia sebagai penciptaan yang terbaik, kemudian sebagai makhluk yang dimuliakan. Pertanyaannya hadirin, kira-kira bisa bertahan nggak ya predikat itu pada diri masing-masing manusia? Bisa dia terus melekat, bisa dia terus menempel ya sebutan-sebutan sebagai kemuliaan itu pada diri manusia? Apakah tidak bisa kemudian hengkang dari manusia? Apakah kemudian tidak bisa copot dari manusia penciptaan atau pemberian atau predikat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu? Tidak hadirin, karena Allah melanjutkan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik atau dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia sendirilah yang menjerembabkan dirinya kepada tempat yang paling hina, kepada tempat yang paling jelek, kepada tempat yang paling dasar, yaitu asfala safilin. Nah ini, karena Allah itu maha baik, tidak pernah memberikan kepada makhluknya yang tidak baik. Kebaikan itu selalu bersumber dari Allah. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan ma'asaba min hasanatin faminallah. Sungguh kebaikan itu berasal dari Allah. Wa ma'asaba min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Maka yang tidak baik itu ya dari diri manusia sendiri. Karena Allah itu maha baik, maka Allah selalu memberikan yang kebaikan kepada makhluknya. Maka jika ada yang tidak baik, maka itu murni dari diri manusia itu sendiri. Wa man asaba min sayyi'atin famin nafsik. Yang tidak baik itu adalah dari diri sendiri. Hadirin yang kami muliakan, tentu kita sebagai manusia yang memiliki kecerdasan, tentu kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menuntun kita kepada akal yang baik itu, maka kita tidak mau terjadi atau tidak mau terjerembab, tidak mau terhengkang ya, kepada tempat yang tidak baik itu, asfala safilin itu. Tapi tentu kita ingin terus predikat dalam bentuk kebaikan dan kemuliaan itu, kita inginkan agar tetap nempel pada diri kita. Kita inginkan karena kita sebagai makhluk yang cerdas, maka kita ingin agar terus ya, tersemat dalam diri kita predikat yang terbaik itu, sebutan yang terbaik itu. Tentu kita tidak mau ya semua itu lepas dari kita sebagai orang yang memiliki kecerdasan. Bagaimana caranya kira-kira? Apa langkah upaya kita hadirin? Apa strategi kita agar predikat yang kebaikan tadi itu dan kemuliaan itu tetap melekat pada diri kita? Maka tidak ada cara lain hadirin ya, kecuali kita paham terhadap agama, kecuali kita mengerti terhadap agama. Karena Nabi mengatakan di dalam hadisnya,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap agama. Agama apa maksudnya? Ya tentu agama Islam. Karena kita adalah memeluk agama Islam, maka untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk bisa mempertahankan kebaikan itu, satu-satunya cara adalah paham terhadap agama. Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan diberikan kefahaman terhadap agama. Sekali lagi yang dimaksud adalah agama Islam. Karena tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ketiga, dalam potongan ayat itu Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan untukmu, dinakum, agama bagimu. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka yang dikatakan dalam hal ini, paham dalam agama, maka ini maksud adalah agama Islam. Demikian juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Karena agama yang satu-satunya di sisi Allah adalah agama Islam. Termasuk di ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tertolak. Fala yuqbalu min. Allah tidak menerima agama itu, maka dia tertolak. Berarti yang kita pahami itu, agar kita bisa menjadi orang baik, adalah paham terhadap agama. Dan agama apa yang adalah agama Islam. Bagaimana kemudian kita bisa paham terhadap agama Islam itu? Bagaimana langkah kita, bagaimana strategi kita, bagaimana upaya dan ikhtiar kita agar kita paham terhadap agama itu? Maka nggak ada jalan lain, hadirin. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada upaya lain, tidak ada strategi lain, kecuali dengan apa? Kita come back to Rasulullah SAW. Kita irji ila Rasulullah SAW. Kita kembali kepada apa yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Apa yang Rasulullah SAW berikan kita petunjuk. Maka beliau mengatakan, ya, tentu lagi-lagi sebagai seorang yang cerdas, hadirin, maka kita selalu kembali kepada Rasul. Kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi memberikan kita petunjuk, Nabi memberikan kita jalan, hadirin. Bagaimana caranya agar kita paham terhadap agama? Karena dengan paham terhadap agama, itulah yang dapat menghantarkan kita untuk terus mempertahankan yang namanya kebaikan. Mempertahankan fitrah kita yang namanya kebaikan tadi itu. Mempertahankan kemuliaan itu. Tidak ada cara lain, kata Nabi. Apa katanya Nabi? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan dunia, siapa saja yang ingin sukses dunia, siapa saja yang ingin berbahagia di dunia, siapa saja yang ingin sejahtera di dunia, gimana caranya? Kata fa'alaihi bil ilmi. Tentu dengan cara kita menuntut ilmu terkait dengan hal-hal yang bersinggungan dengan dunia, hal-hal yang terintegrasi dengan dunia. Maka cara kita untuk meraih keduniaan itu, yang orientasi kita dunia misalnya, maka caranya adalah dengan ilmu. Paham, tahu, ya, pelajari
tentang dunia itu sendiri, baru kita akan dapatkan. Demikian juga dalam lanjutan hadisnya itu, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan demikian juga siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, ya, yang akhirat ini merupakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak bertepi, kehidupan yang tidak berbatas, alias kehidupan yang abadi adalah kehidupan yang long time, kehidupan yang amat sangat panjang, sehingga membutuhkan perbekalan-perbekalan. Bagaimana caranya untuk melakoni perjalanan hidup di akhirat itu, hadirin, yang demikian panjangnya, yang tidak bertepi, tidak berbatas, tidak berujung tadi itu, atau kehidupan abadi itu? Ya tentu membutuhkan perbekalan-perbekalan. Sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang berilmu, dia tahu perbekalan itu. Dia tahu bekal apa yang harus disiapkan untuk menyongsong kehidupan yang demikian panjang itu. Apa perbekalan itu, hadirin? Tentu perbekalan itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini merupakan wasiat para khotib. Setiap Jumat para khotib berwasiat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melalui nabinya memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu, hadirin, adalah fardu ain, ya. Kewajiban bagi kita semua, ya. Tanpa kecuali, semua kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini yang bisa menghantarkan kita kepada tadi kebahagiaan dunia akhirat itu. Makanya Nabi mengatakan, thalabul ilma fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib hukumnya bagi setiap individu manusia, wajib hukumnya. Individu muslim wajib hukumnya, muslim muslimat, menuntut ilmu. Kapan kita mulai, hadirin? Dan kapan kita berakhir menuntut ilmu menurut Islam? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan sampai dengan liang lahat. Nabi tidak mengatakan ilal mauti, tapi Nabi mengatakan ilal lahdi. Berarti mati pun masih wajib kita menuntut ilmu, hadirin. Kita mati aja masih wajib. Sebelum kita dikebumikan di dalam liang lahat, sebelum kita ditanam di liang lahat, maka masih berkewajiban kita menuntut ilmu. Karena Nabi tidak menggunakan ilal mauti. Berarti mati pun masih wajib kita menuntut ilmu. Kalau yang kita dengar akhir-akhir ini, yang kita dengar ada orang yang mengatakan long life education. Menuntut ilmu itu seumur hidup. Tapi 1500 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan bahwa menuntut ilmu bagi orang-orang Islam, bagi umatnya yang memeluk agama Islam, adalah sampai dengan liang lahat. Setelah terkubur, barulah kita diizinkan untuk berhenti menuntut ilmu, hadirin. Demikian pentingnya yang namanya ilmu. Dan ilmu inilah, ada juga yang kita pernah dengar dalam satu kisah, ya hadirin, perbandingan, ya, perbandingan orang-orang yang berilmu atau perbandingan orang-orang yang beribadah didasari dengan ilmu dan dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi tanpa didasari dengan ilmu. Maka ini analoginya, perumpamaannya seperti bintang dan bulan. Apa maknanya, hadirin? Apa maksudnya? Manakala malam telah gelap gulita, gelap luar biasa, ya, malam itu. Jam 1 dini hari atau jam setengah 1 dini hari, gelap luar biasa. Tidak ada satu bintang pun, tidak ada bulan, pokoknya gelap luar biasa, hadirin.
Kalau misalnya kemudian muncullah bintang memenuhi langit hadirin, tidak ada jaraknya ya bintang itu di langit, memenuhi, pokoknya padat ya. Di langit itu padat dengan bintang. Tidak ada yang langit yang tidak ada bintangnya, saking fullnya. Pertanyaannya, bisa nggak terang bumi hadirin? Walaupun tadi full bintang di langit, bisa nggak terang bumi? Nah, kalau kita bayangkan kelihatannya tidak mampu, bumi ini akan terang. Tapi sebaliknya, malam telah gelap gulita, tidak ada satupun. Kemudian muncul satu bulan, ya, apalagi bulan purnama, maka bumi ini akan terang. Hanya satu, tidak ada temannya bulan, hanya satu-satunya. Tapi dia muncul sebagai bulan yang pula apalagi bulan purnama, maka bumi ini akan terang benderang. Demikianlah perbandingannya orang-orang yang beribadah didasari dengan ilmu dengan orang-orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Wajarlah makanya Allah memberikan posisi sebagai orang-orang yang berilmu itu ya, di posisinya yang tinggi hadirin. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah telah mengangkat, ya. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jangan kira derajat itu antara angka 1 dan angka 2 hadirin jaraknya. Tidak begitu kalau derajat. Tapi derajat bisa satu derajat itu bainas sama'i wal ardh, antara bumi dengan langit. Mungkin untuk pertemuan ya, di awal pertemuan kita ini, kita tadi coba menyampaikan terkait dengan fitrah manusia atau penciptaan manusia atau input manusia itu sebagai fitrah atau input yang baik, bahkan sebaik-baik dari input. Bagaimana kita mempertahankan agar input ini terus berada dalam diri manusia, maka kita akan berproses dalam pipa kehidupan hadirin. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran juga, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Input akan tetap bertahan jika kita berproses terus dalam pipa kebaikan. Dan hasil proses kehidupan kita dalam bentuk kebaikan, maka mudah-mudahan outputnya nanti yaitu husnul khotimah yang kita minta-minta. Mudah-mudahan kalau inputnya udah baik, prosesnya baik, maka akhirnya juga husnul khotimah yang kita akan dapatkan, meninggalkan dunia ini ya, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, sehingga outcome yang kita inginkan, prosesnya apa, inputnya baik, fitrahnya baik, prosesnya baik, akhirnya baik, maka outcome yang kita harapkan juga bisa kita raih. Apa outcome kita hadirin? Yaitu as-surga, al-jannah, ya, itulah outcome, hasil akhir yang kita inginkan. Karena tidak ada tempat di akhirat itu selain dua. Hanya dua tempat di akhirat itu hadirin, nggak ada yang lain kecuali dua. Apa? Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kalau orang tidak masuk surga, maka dia masuk neraka. Kalau orang tidak masuk neraka, maka dia masuk surga. Tentu kita sebagai makhluk yang cerdas seperti tadi, maka tentu kita akan memilih tempat yang bernama surga. Itulah outcome yang kita inginkan. Baik, itu dulu hadirin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah semata-mata kita bersandar kepada firman Allah yang mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Tidak ada manusia yang tidak rugi. Illal ladzina amanu. Berarti orang-orang yang tidak mau rugi, maka dia akan beriman hadirin. Dia akan beriman pertama. Setelah dia beriman, dia yakini apa yang harus diimani, maka dia ikuti dengan amal soleh. Dia ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik tadi ya. Karena fitrah kita baik, maka dia akan beramal soleh. Setelah itu, karena manusia adalah manusia yang selalu lupa, selalu khilaf,
maka kemudian kita watawasau bil haq. Kita saling mengingatkan tentang yang hak, tentang yang benar. Kemudian saling mengingatkan ini tidak bisa sekali hadirin, tapi terus menerus. Kita secara istiqomah saling mengingatkan. Kita continue saling mengingatkan. Kenapa dikatakan? Nah, diminta kita untuk saling mengingatkan itu watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan dengan penuh kesabaran. Berarti kunci kita, keywordnya kita, al-miftahnya, kalau kita mau tidak rugi, adalah 4 hadirin. 1, beriman. Yang kedua, iringi dengan amal soleh. Yang ketiga, kita saling mengingatkan atau saling mentausiah tentang kebaikan atau kebenaran. Dan yang keempat adalah terus kita saling mengingatkan. Bukan berarti yang bicara ini lebih baik dari Bapak Ibu, hadirin yang kami muliakan, tapi sungguhnya ini hanya kita saling mengingatkan. Kalau itu benar apa yang kita sampaikan itu mutlak dari Allah. Tapi jika ada yang keliru, yang khilaf, maka murni dari diri kami sendiri. Al-insanu mahallun wal khata'i wan nisyan. Demikian yang kita bisa sampaikan. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.